Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan selamat Paskah dimanapun ibu, bapak, dan saudara berada. Saya tahu ada beberapa yang tinggal di rumah sakit untuk pemulihan kesehatan. Ada juga yang masih terbaring di rumah karena sedang proses pemulihan. Besar doaku supaya ibu, bapak, dan saudara yang sedang sakit atau kurang enak badan diberkati Tuhan dengan kesembuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan angkat satu tema. Apa buktinya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Apa buktinya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Saya akan tunjukkan buktinya, saudara, dan ini tentu bukti yang akurat, bukti yang bisa dipercaya, tentu berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Baik, siapkan dirimu dan mari kita bersama-sama menghayati hal ini supaya kita mengerti bahwa Yesus itu bangkit, Isa Al-Masih itu tidak wafat, tapi memang wafat, tapi kemudian bangkit dari kematian, ya, setelah hari ketiga. Mari kita siapkan diri kita untuk hal ini, saudara. Ya, saudara, apa buktinya bahwa Yesus bangkit? Buktinya adalah dari Yesus sendiri yang selama 40 hari sebelum kembali ke surga Mikrat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi buktinya adalah dari penampakan Yesus. Ada yang bilang ini kubur kosong. Iya, kubur kosong. Tapi kubur kosong itu terjadi karena ada Yesus yang bangkit. Jangan dibalik bahwa kubur kosong berarti Yesus bangkit. Enggak, Yesus itu bangkit, maka kubur kosong itu yang betul. Lalu bukti kebangkitan Yesus menurut saya bukan kubur kosong, tapi penampakan Yesus yang dia menemui orang-orang murid-muridnya. Saudara, saya punya teman di SMP, akrab, dan dia kecelakaan dan meninggal dunia. Dan dia tidak bangkit lagi. Buktinya, dia tidak pernah menemui kami, dia tidak pernah seperti dulu lagi ngobrol, berbincang, main sepak bola, atau lari, enggak. Orang yang meninggal, ya sudah terpisah. Paling ada yang mengaku bermimpi. Nah, yang Yesus lakukan tidak begitu. Yesus menemui orang-orang murid-muridnya, dan itu sekurang-kurangnya 10 kali. Itu bukti yang akurat. Jadi kalau ada yang tanya, apa buktinya? Ya karena buktinya Yesus itu sendiri yang dia menemui murid-muridnya. Yang pertama, kita lihat pada ayat Yohanes 20, 16-17. Yohanes 20, 16-17. Itu Yesus menemui Maria Magdalena. Maria Magdalena. Dan itu terjadi pada Minggu pagi di saat Paskah, ya, di saat kebangkitan pada hari pertama. Dan dia tidak tahu, lalu dia cari, dikiranya ada orang yang mencuri mayat Yesus. Dan dia tanya-tanya, apa betul? Coba kembalikan, aku akan ambil. Tapi kemudian ada suara dari belakang yang dikiranya penjaga taman itu, Maria. Dan Maria Magdalena, hafal ini suara siapa nih? Maria. Dan dia menoleh ke belakang dan dia berkata, Rabuni, yang artinya guru. Betul, dia bertemu dengan Yesus. Itu yang pertama dalam Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Yang kedua, saudara-saudara, itu ada ditulis di dalam Matius 28, 8-10. Matius 28, 8-10. Ini kepada para perempuan, yaitu ada
ibu Yesus, ada Salome, ya istri Kleopas dan seterusnya. Para perempuan ini mereka pagi-pagi gitu mengunjungi kubur Yesus dan Yesus bertemu dengan mereka. Bahkan mereka memeluk kaki Yesus. Betul ini Yesus, bukan hantu, tapi Yesus beneran. Dan Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka mendahului mereka ke Galilea dan aku akan mendahului mereka di Galilea. Kita ketemu di Galilea, gampangnya begitu. Itu diungkap saudara-saudara di kitab Matius 20 ya, ayat 8 sampai 10. Nah yang ketiga saudara, yang ketiga itu Lukas 24, itu di hari yang sama ya, di hari Minggu. Lukas 24, 13 sampai 43, kita pernah mendengar kisah perjalanan ke Emmaus. Jadi dua orang ini, Kefas salah satunya itu pergi ke Emmaus dan mereka gelisah, mereka sedih mengenangkan Yesus yang disalibkan. Lalu ada orang yang berjajar tanya, ngomong apa sih lo? Gitu kan, kamu bicara apa? Loh, nggak tahu ya, ini ada peristiwa yang menggegerkan Yerusalem. Guru kami disalibkan dan dia orang yang baik. Dan Yesus berkata, oh ya? Dia menerangkan bahwa Mesias memang harus begitu. Lalu baru ngeh gitu. Dua murid ini akhirnya ngeh. Oh, setelah lama jalan lalu sampai mereka baru dong. Oh ini ternyata yang tadi diomongin bersama kita, yaitu guru Yesus. Nah itu bukti yang akurat yang ketiga di Lukas 24, 13 sampai 43. Nah, saudara pada ayat lain kita menemukan di Lukas 24 ayat 34. Di sana disebutkan bahwa Yesus itu sudah bangkit karena Simon bercerita sudah ketemu dengan Simon Petrus ya. Dan itu benar-benar bukti. Ini yang keempat, Lukas 24 ayat 34. Nah, lalu saudara bisa lihat di Lukas 24, 36 sampai 49 ya. Itu Yesus juga ketemu para muridnya. Tapi Thomas tidak ikut. Damai sejahtera bagimu, dan mereka lihat, oh betul guru Yesus. Gitu kan? Tapi Thomas nggak ikut. Rasul Thomas tidak ikut. Jadi nggak ketemu dengan yang ini gitu. Nah, pada penampakan yang ke-6, saudara, itu kembali para murid ketemu dengan guru Yesus, Gusti Yesus. Dan Thomas ikut. Kenapa? Karena sebelumnya Thomas gak mau kumpul-kumpul tuh. Dan dia mengatakan, nggak percaya. Masa orang mati bangkit, nggak percaya kalau guru Yesus hidup. Sebelum aku pegang itu tangan bekas paku atau lambungnya, Thomas katakan, aku sekali-kali tidak akan percaya. Dan di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Saudara bisa menemukan bahwa ketika murid-murid kumpul, Thomas kebetulan ikut. Itu pintu, itu jendela dikunci. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah. Damai sejahtera bagimu. Thomas, kemarilah. Coba cucukkan tanganmu di bekas paku ini, bahkan di bekas di lambungku. Dan Thomas memang maju, tapi dia tidak berani lakukan itu, dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu keenam. Jadi kebangkitan Yesus itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Dan dia bertemu dengan para saksi, yaitu orang-orang yang tadi kita sudah sebut 6 kali. Ada perempuan, ada Simon, ada Kefas, Kleopas yang ke Emmaus. Lalu ada murid-murid yang lain dan sekarang Thomas gitu. Itu saudara. Ini luar biasa bukan? Saudara boleh percaya, boleh tidak, tapi memang nyatanya memang Yesus bangkit dan itu fakta. Fakta. Bagi yang tidak beriman ya pasti ada banyak alasan untuk menolak toh, karena tidak beriman. Tapi ini fakta, Yesus itu 40 hari
sebelum dia naik ke surga, dia menemui para muridnya. Yang lain lagi, saudara bisa lihat di Yohanes 21, ayat 1, 2, dan seterusnya. Yohanes 21. Itu apa itu? Itu murid-muridnya karena Yesus itu sudah disalib gitu. Lalu mereka kembali ke pekerjaan semula. Mereka kembali menjadi nelayan, termasuk Simon Petrus, juga Thomas. Dan saudara, ternyata ini Yesus di pantai dan berkata, ada laut enggak? Gampangnya, you dapat ikan enggak? Enggak dapat. Coba lemparkan itu di sebelah kanan perahu. Dan mereka manut aja. Ditarik, ditarik. Ternyata banyak sekali hasilnya. Itu. Dan kemudian mereka berjalan bersama di pantai itu. Ini di pantai Danau Tiberias. Pantai Danau Tiberias. Di Yohanes 21 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu yang ketujuh, saudara. Jadi luar biasa kan? Lalu yang ke-8, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, yaitu komunitas pengikut Kristus, lalu dia menampakkan diri di depan 500 orang sekaligus. Dan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, saksinya banyak, beberapa memang sudah meninggal, tapi banyak yang masih hidup, dikatakan gitu. Ini kan luar biasa. Itu bukti ke-8, saudara. Nah, bukti yang ke-9 disebutkan bahwa Yesus sudah ketemu dengan Yakobus. Ini Yakobus ini anaknya Yusuf dan Maria ya. Artinya masih saudara kandung kalau secara manusiawi. Yakobus itu ada di 1 Korintus 15 ayat 7. Menemui Yakobus. Dan yang terakhir ini yang keren nih. Yaitu pada saat Yesus naik ke surga, ditulis di Lukas 24, 50-53. Lukas 24, 50-53. Dia meyakinkan para murid, dia mengajarkan tentang cinta kasih, dan dia juga mengajarkan tentang bagaimana membuat misi tentang penyelamatan. Itu, saudara-saudara, ditulis di Lukas 24, 50-53. Dan ketika sedang mengajar begitu, lalu tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus Mikrat itu real. Itu ada saksi, itu mereka lihat. Yesus Mikrat itu, Mikratnya tidak seperti yang lain, tapi betul-betul real. Bukan bermimpi. Bukan, tapi betul-betul ada saksi. Itu ditulis di Lukas 24, 50-53 ya. Dan 10 bukti ini selama 40 hari sekurang-kurangnya 10. Ini sudah menjadi bukti. Yesus bangkit. Yesus hidup kembali. Yesus bangkit dari kematian dan dia mengalahkan kematian. Dan nanti dia kembali ke surga dan akan datang lagi sebagai Mesias, bukan untuk menyelamatkan seperti karya pertama, tapi untuk menjadi hakim yang mengadili semua manusia. Saudara-saudara, saya mengajak untuk menghayati hal ini untuk memberi satu catatan bahwa penampakan Yesus itu sekurang-kurangnya 10 kali. Karena kalau dihitung semua setelah 40 hari banyak, saudara. Tidak kurang dari 17 kali kalau dihitung sampai zamannya Paulus dan seterusnya. Kan Paulus juga dulu namanya Saulus dan dia benci orang Kristen toh, Saulus. Tapi kemudian dia menjadi orang beriman setelah ketemu langsung dengan Yesus. Gitu, tiba-tiba ada sinar. Lalu ini dia jatuh. Dan ada suara, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, engkau siapa? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Dan Saulus nanti berganti menjadi Paulus. Dan dia menjadi pengikut Kristus, menjadi salah seorang pejuang Injil yang luar biasa. Saudara, ini bukti tentang kebangkitan Yesus.
buktinya adalah penampakan Yesus sekurang-kurangnya 10 kali yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, saya berharap ibu bapak dan saudara, mari kita menghayati kebangkitan Yesus, bahwa dia Mesias, dan memang kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi kita bisa menghayati kehadirannya dengan banyak cara. Salah satunya dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, ayo yakin Yesus itu bangkit, ayo apa relasinya dengan hidup kita. Harusnya kita menjadi diberkati dan tidak gampang semplah dan tidak frustrasi. Karena apa? Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk mengerti tentang bukti kebangkitan Kristus, antara lain dengan penampakan 10 kali. Semoga Tuhan memberkati dan kami semakin dikuatkan iman kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.